Oke, kita masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ethical hacking. Nah, apa itu ethical hacking? Ethical hacking itu proses dalam menguji sebuah sistem keamanan untuk mencari celah dari sistem tersebut secara bertanggung jawab dan legal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya buat mengidentifikasi serta memperbaiki keamanan sebelum dibobol atau diretas sama hacker lain atau hacker yang jahat. Nah, ethical hackers juga disebut sebagai apa yuk? Ya, white hacker. Nah, ini ada beragam ya jenis hacker. Yang pertama itu ada black hat. Black hat itu yang ilegal. Contohnya dia ngebobol data nasabah terus dijual di forum ilegal. Buat apa? Ya buat dapat duit. Buat misalnya dia ambil lah rekening uangnya segala macam. Itu white hat itu yang ethical hacker yang rigid dan legal ya. Yang grey hat itu ya sesuai dengan namanya abu-abu, nggak jahat tapi nggak selalu baik juga. Kemudian ada green hat atau green team. Kalau green team itu biasanya fokusnya tuh pada perbaikan keamanan setelah penyerangan atau diserang gitulah. Nah, ada blue hat dan red hat. Nah, blue hat dan red hat ini mungkin kita analogikan tuh sebagai dua kubu yang berperangan ya. Tahu nggak deh? Iya ya, bisa dua kubu berperangan. Itu bisa disebut juga dengan blue team dan red team. Red team itu yang nyerang, blue team itu yang bertahan. Nah, sebelum lanjut, kita tuh harus tahu dulu dasar-dasar dari hacking atau ethical hacking. Yang pertama, harus paham dulu konsep jaringan, misalnya TCP/IP, VPN. TCP/IP itu Transmission Control Protocol slash Internet Protocol. Kemudian ada VPN, Virtual Private Network, ada firewall, ada IDS atau IPS, Intrusion Detection System. Nah, oke. Nah, kemudian ada banyak ya tipe ethical hacking tuh. Bisa dari web, bisa untuk OS, bisa untuk servernya, bisa untuk jaringan aja, atau bisa juga social engineering. Mungkin kalau social engineering itu yang paling umum ya, yang paling basic itulah. Nggak butuh skill hacking apapun, butuh sih sedikit. Kalau misal pakai tools. Tapi secara umum, social engineering itu butuhnya information gathering. Kayak informasi yang udah ada di online, ya digunakan. Karena kan banyak orang yang pakai passwordnya itu misalnya tanggal lahir lah, atau tanggal nikahnya kapan, atau nama kucingnya siapa, ya gitu-gitu. Kemudian ada lagi nih tipe-tipe dari ethical hacking. Yang pertama itu ada network penetration. Dan network penetration ini kalau dijelaskan secara singkat, hmm, bisa dibilang MITM mungkin ya. Man in the middle. Jadi kita tuh sebagai misalnya kita tuh di tengah-tengah antara sebuah komputer, misalnya nih yang ini komputer, yang ini server misalnya. Nah, network penetration ini misalnya jalur. Nah, nanti kita tuh di tengah-tengah ini. Kita bertindak sebagai komputer. Baru kita kirim responsnya ke server. Nah, ibaratnya apa ya? Wah, ibaratnya ya. Ya pokoknya di tengah-tengah lah.
Kemudian ada web application penetration, ada wireless network penetration, ada physical penetration, ada network penetration lagi, ada mobile application penetration, ada cloud security. Nah, buat yang belum tahu cloud itu apa, ya awan. Maksudnya itu gimana? Cloud security itu biasanya erat hubungannya dengan cloud computing. Cloud computing itu apa? Cloud computing itu mungkin ada yang di sini pakai G Drive atau pakai OneDrive punyanya Microsoft. Kalau G Drive kan punya Google. Nah, itu mirip. Miripnya gimana? Miripnya itu kita menyewa sebuah perangkat. Nah, perangkat yang kita sewa itu kita bisa pakai secara remote atau secara jarak jauh. Kan sama tuh kita pakai G Drive itu kan kita pakai penyimpanannya. Pakai penyimpanan jarak jauh kan kita nggak tahu kan di mana. Ya sama konsepnya gitu, cloud tuh gitu. Kita bisa nyimpan file-file data-data kita di situ. Nah, makanya ada namanya cloud security. Buat apa? Buat memastikan kalau misalnya saya vendor penyedia penyedia cloud storage. Nah, saya kan harus menjamin keamanannya. Nggak mungkin saya bilang, "Nggak apa-apa, simpan aja data di sini, nanti kami ambil kok." Kan nggak mungkin. Kan harus menjaga, namanya juga udah penyedia layanan. Kemudian ada IoT. IoT itu Internet of Things. Kalau sederhananya microcontroller atau Arduino, ya something something like that lah. Kenapa IoT ada security-nya? Ya misalnya kalau kita buat sebenarnya kayak robot, menurut saya termasuk ke IoT sih. Karena kan dia yang berpangkat keras dan make decision itu secara udah ada datanya, tinggal make decision aja. Kemudian ada nih, ada red team dan blue team tadi. Tim menyerang, blue team bertahan. Kemudian ada vulnerability assessment, kemudian ada incident response. Nah, incident response itu namanya juga ethical hacking ya. Harus lapor kalau misalnya ada celah atau kebobolan gitu. Jangan diam-diam aja. Namanya juga ethical hacking. Kemudian di pentest itu ada namanya tuh planning. Planning itu ngapain? Planning itu ya resonance atau information gathering. Kumpulan ya, kumpulan informasi. Kemudian ada scanning dan exploitation. Scanning itu analisa terhadap target. Kemudian kita mengeksploitasi atau cari celahnya. Nah, dari cari celahnya, kemudian dapat tuh gaining aksesnya, aksesnya dapat. Gaining akses tuh privilege escalation. Escalation itu ningkatin hak akses atau ya ibaratnya kita jadi admin atau super usernya lah. Kemudian ada maintaining access. Maintaining access ini maksudnya gimana? Misalnya kita udah dapat adminnya kan nggak mungkin kita habis itu lockout atau keluar. Karena kan ya orang mana sih yang ngehack terus ya udahlah tobat gitu. Ya maksudnya ini kan ethical hacking ya. Karena kita kan harus mencari celahnya dulu karena real case-nya. Kalau udah masuk gitu, biasanya orang tuh nanamin sesuatu buat dia tuh bisa balik lagi, ibarat portal gitu lah. Jadi gak capek-capek bobol segala macam lagi. Ya kan ribet ya, orang mana mau ribet-ribet. Udah ada portal tinggal masuk, jenggleng, oprek deh, habis. Kemudian ada covering tracks. Covering tracks itu menghapus jejak serangan biar nggak ketahuan. Namanya juga hacker, hackingnya. Kalau ketahuan, ya nanti bisa di prevent. Karena kan tujuannya itu mencari celah. Mungkin kalau nanti udah siap, ya nggak apa-apa lah. Kita lapor ke atasan, ini bobol nih. Namanya juga ethical hacking. Nggak mungkin kita diam-diam aja kan. Nah, terus ada analisis. Analisis tuh ya sama kayak insiden response tadi lah. Melapor. Misalnya, kenapa nih kok bisa bobol segala macam. Oh, ternyata salahnya dari karyawannya yang ngasih akses.
kena phishing misalnya. Nah, kemudian ada alat-alatnya. Kali Linux ini OS buat yang belum tahu, operating system. Selain Kali Linux, ada juga Arch Linux misalnya. Atau misalnya Parrot OS. Cari aja Parrot OS. Itu Parrot OS atau saya itu interface friendly, nyaman lah di mata gitu. Kayak yang belum terbiasa kan, karena dulu pakai Windows, terus tiba-tiba masuk ke Linux, apalagi pakai Kali Linux atau Arch Linux, waduh apa nih? Kok hitam putih semua? Misalnya gitu. Nah, kemudian ada alat-alatnya yang bantu buat mengeksploitasi atau membantu prosesnya. Pertama itu ada Nmap, ada Metasploit, ada Hashcat buat hashing, Burp Suite buat web, Hydra, AirCrackNG, John the Ripper, ada OpenFast. Nah, yang terakhir sebelum ditutup, teman-teman tuh harus ingat ya, ethical hacking itu butuh izin. Jangan, misalnya kita mau hack sebuah sistem, kita nggak diizinin, ya udah kita terobos saja. Net kita kan baik ini, terobos saja, nanti lapor kok nggak apa-apa. Ya jangan, jangan. Nanti berkasus. Berkasus kenapa? Nah, UU ITE misalnya. UU ITE. Karena kita udah bobol duluan tanpa izin. Berkasus. Ah, rugi. Ya namanya juga ethical hacking ya. Harus beretika. Harus memiliki izin dan legal. Dan kita juga harus mematuhi regulasi yang ada. Misalnya General Data Protection Regulation atau GDPR atau Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA. Itu aja sih kayaknya. Untuk saat ini itu aja. Mungkin ada salah kata atau yang kurang tepat yang mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.